Bab 481, memotong Hu dari tengah. Penguasa suci bintang ungu tidak menyadarinya dan melambaikan tangannya. Cabut perjanjiannya. Petik 2. Lin Yu dan dua murid lainnya segera membuka kotak terakhir. Itu bukan air bintang ungu. Sebaliknya, itu adalah setumpuk kontrak yang telah ditulis sebelumnya. Tertulis dengan jelas di atasnya bahwa sebagian air bintang ungu ditukar dengan 50% keuntungan pihak lain di reruntuhan dewa. Semuanya, kalian bisa melihatnya dulu. Jika ada sesuatu yang membuat Anda tidak puas, kita masih bisa mendiskusikannya. Dewa Suci Bintang Ungu tersenyum tipis. Namun, sikapnya yang terangkat tidak terlihat seperti dia sedang bernegosiasi sama sekali. Penguasa suci Tanah Suci Gaoyang mengambil sebuah kontrak dan membukanya. Semakin dia melihat, semakin jelek ekspresinya. Pada akhirnya, wajahnya memerah karena marah. Ini terlalu banyak, kata penguasa suci Tanah Suci Gaoyang dengan marah. Dalam perjanjian tersebut, selain meminta lebih dari separuh sumber daya, ada dua syarat tambahan. Pertama, untuk memastikan bahwa sumber daya yang mereka keluarkan tidak disembunyikan, mereka harus digeledah oleh Tanah Suci Bintang Ungu. Itu jika dia masih bisa menanggung penghinaan. Yang kedua hanya menginjak-injak martabat mereka, siapapun yang masuk harus mematuhi perintah Tanah Suci Bintang Ungu dan bekerja untuk mereka. Mereka yang melanggar aturan akan dihukum dengan segala keuntungannya. Tanah Suci Bintang Ungu jelas memperlakukan mereka seperti budak. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memeras semua kegunaannya. Tanah Suci Bintang Ungu mengetahui bahwa 100 keluarga bunga akan menghasilkan 100 bunga madu lagi dalam 10 tahun. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menginginkan air bintang ungu. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan sejumlah besar uang, kapan dia akan melakukannya? Orang-orang dari pasukan lain mengambilnya dan melihatnya. Setelah melihatnya, mereka semua membencinya. Penguasa suci matahari menutupi Tanah Suci menghancurkan kontrak itu menjadi sebuah bola dan hendak membuangnya untuk mengungkapkan kemarahannya. Dewa Suci Bintang Ungu mendengus, jika berani membuangnya, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan air bintang ungu. Penguasa Tanah Suci Gaoyang mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tapi dia tidak berani melemparkannya ke tanah. Dia hanya bisa mengatupkan giginya dan menarik tangannya karena malu. Orang-orang lainnya juga marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia hanya bisa menelan amarahnya dan menyelesaikan masalah nanti. Dewa Suci Gai yang menatap Dewa Bintang Ungu dengan dingin dan berkata, aku, Tanah Suci lainnya akan mengingat tindakanmu hari ini. Petik 2. Faktanya, dia tidak begitu mengerti. Dewa Suci Bintang Ungu telah menyinggung semua kekuatan, jadi bukankah dia khawatir akan mendapat balasan di masa depan? Bahkan jika dia adalah pemimpin dari 8 Tanah Suci, dia tidak dapat menahan balas dendam bersama dari Tanah Suci lainnya. Kalau begitu harap diingat. Penguasa suci bintang ungu tidak terlalu memikirkannya dan tertawa mengejek. Ayo, sajikan mereka dengan kuas dan tinta. Lin Yu dan yang lainnya berjalan di depan mereka dengan kuas dan kontrak. Satu tangan menandatangani kontrak, tangan lainnya menukar air bintang ungu. Banyak kekuatan yang merasa malu, tetapi mereka hanya bisa menundukkan kepala dan bersiap untuk menandatangani kontrak. Setelah melihat ini, Dewa Suci Bintang Ungu menyilangkan kakinya dengan nyaman dan membayangkan keuntungannya setelah reruntuhan dewa. Setelah kejadian ini, sumber daya yang diterima oleh Tanah Suci Bintang Ungu tidak dapat diukur. Rekan-rekan Daois, saya memiliki obat rahasia berkualitas tinggi yang dapat memurnikan udara. Kata Dewa Suci Nebula sambil tersenyum. Apa? Setiap orang yang hendak menandatangani kontrak menoleh dengan heran. Namun, ketika dia melihat bahwa itu adalah Dewa Suci Nebula yang telah berbicara. Mereka semua skeptis. Setiap Tanah Suci memiliki obat rahasia yang dapat memurnikan udara. Hanya saja efeknya kurang bagus. Obat rahasia berkualitas tinggi macam apa yang bisa disuling oleh jangkrik tak punya uang dari Tanah Suci Awan Bintang itu? Jika ada, mengapa dia belum pernah mendengarnya sebelumnya? Dewa Suci Nebula tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengambil sebotol cairan spiritual dari tangan Xia Qingchen dan meneteskannya ke tanah. Pemandangan ajaib muncul. Setelah cairan itu jatuh ke tanah, mengeluarkan aroma yang kuat. Semua orang berkumpul di sini, dan udaranya sudah sedikit kotor. Ketika wanginya datang,
udara kotor segera menyebar dan digantikan oleh udara segar dan murni. Ini, jarak pemurniannya sudah mencapai 10 meter, kan? Dan mengapa efek pemurniannya lebih baik daripada madu 100 bunga? Tidak mungkin, kan? Madu 100 bunga adalah obat rahasia evolusi terkuat. Hal ini diakui secara publik. Kita pasti salah mengartikannya. Nenek moyang Flora menyipitkan matanya dan berjalan cepat. Dia mengambil botol itu dari tangan Dewa Suci Nebula. Dia membawanya ke hidungnya dan mengendusnya dengan lembut. Dia berkata perlahan, persepsi Anda tidak salah. Ini memang lebih baik dari 100 bunga madu. Bahkan nenek moyang Flora pun mengakuinya. Kali ini, semua orang sangat bersemangat. Namun, dia mulai khawatir. Tanah suci bintang ungu berani menuntut harga selangit untuk air bintang ungu yang kualitasnya lebih rendah. Dengan obat rahasia yang unggul di tangan tanah suci awan bintang, akan sulit untuk menghilangkannya. Seperti yang dikatakan oleh Dewa Suci Bintang Ungu, kata Dewa Suci Nebula, produksi obat rahasia membutuhkan biaya yang besar. Saya tidak bisa memberikannya kepada semua orang secara gratis. Hati semua orang tenggelam, seperti yang diharapkan. Namun, kalimat berikutnya dari Dewa Suci Nebula membuat mereka semua tersenyum. Anda hanya perlu membayar 1/10 dari keuntungan Anda dari perjalanan ke reruntuhan surgawi, dan Anda dapat menerima sebotol obat rahasia dari saya. Semua orang sangat gembira. Dulu, keluarga 100 bunga hanya meminta 1/10 dari hasil panen. Obat rahasia tanah suci awan bintang lebih baik daripada madu 100 bunga, dan hanya membutuhkan 1/10 saja. Itu dianggap sangat murah hati. Saint Lord dari Gai yang segera membuang kontrak di tangannya dan tertawa. Tanah suci yang menutupi matahari berhutang budi pada tanah suci Anda karena telah membantu saya keluar dari masalah besar. Saya ingin 5 botol. Selain tanah suci tebing pedang, para pemimpin pasukan lain melangkah maju dan menandatangani kontrak dengan tanah suci Nebula. Dewa Suci Nebula dan yang lainnya sangat gembira. Guru suci bergerak ke depan Xia Qingchen dan berbicara dengan suara rendah, akan memberi Anda semua sumber daya yang saya terima setelah ini. Obat rahasianya adalah milik Xia Qingchen. Tanah suci Nebula tidak memiliki hak untuk memiliki sumber daya yang dipertukarkan. Namun, pemimpin suci itu masih sangat senang. Itu karena Xia Qingchen telah memperoleh sumber daya. Tanah suci akan menerima bantuan dari seluruh punggung Bukit Langit Bulan, yang merupakan sumber daya tak kasat mata yang sangat berharga. Bagus. Xia Qingchen tersenyum ringan. Dia hanya menyempurnakan kamu dicun untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang dekat dengannya. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak mengira tanah suci bintang ungu akan menuntut harga selangit dan menciptakan peluang baginya. Tanah suci awan bintang merasa bahagia. Tanah suci bintang ungu adalah kebalikannya. Ketika mereka melihat kekuatan lain telah membatalkan perjanjian mereka, mereka menoleh untuk melihat tanah suci Nebula dengan ekspresi jelek. Mereka tidak hanya menyinggung semua kekuatan, tetapi mereka juga tidak mendapatkan keuntungan apapun. Penguasa suci bintang ungu menyadari betapa parahnya situasi ini. Dia mengertakkan gigi dan menunjukkan ekspresi ramah. Dia tertawa dan berkata, rekan-rekan Daois, kalian semua terlalu memikirkannya. Aku baru saja bercanda dengan semua orang. Lelucon. Semua orang menoleh ke arahnya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tanah suci bintang ungu selalu mengambil tanggung jawab untuk membantu 8 tanah suci besar di punggung Bukit Bulan Surgawi. Bagaimana kami bisa melakukan hal seperti itu? Ekspresi bintang suci Lord Ungu tidak berubah. Sebenarnya saya berencana membagikan air bintang ungu ini kepada semua orang secara gratis. Aku hanya bercanda. Dia melambaikan tangannya. Sekelompok kuli segera membuka kotak-kotak itu dan mempersembahkan air bintang ungu kepada para pemimpin berbagai kekuatan. Saint Lord dari Gai yang mengambilnya. Dia menimbangnya di tangannya dan berkata dengan senyuman palsu, ini adalah harta karun tertinggi yang dapat ditukar dengan 50% hasil panen. Bagaimana saya bisa menerimanya secara gratis? Petik 1. Bab 482, Penuh Aura. Tiba-tiba, dia melepaskannya. Obat rahasia itu jatuh ke tanah dan berserakan. Dewa Suci Gai yang panik. Oh tidak, aku telah kehilangan hartaku. Bagaimana kalau saya memberi kompensasi kepada Anda 50% dari hasil panen saya? Dia bertanya. Siapapun bisa mendengar ejekan kental di dalamnya. Saat dia memimpin, yang lain mengikuti.
Mereka membuangnya atau menolaknya, wajah mereka penuh penghinaan. Mereka tidak bodoh. Dewa Suci Bintang Ungu telah melihat dengan jelas bahwa situasinya tidak baik dan ingin memenangkan hati mereka kembali, jadi dia memberi mereka air bintang ungu secara gratis. Sayangnya, kamu dicunlah yang datang lebih dulu. Sekalipun mereka diberi air bintang ungu secara gratis, mereka lebih suka menghabiskan 10% hasil panen mereka untuk membeli air yang kualitasnya lebih tinggi. Wajah bintang suci Dewa Ungu berubah menjadi ungu karena marah. Kalian, penguasa suci bintang ungu merasa terhina. Seperti yang aku katakan, Raja Suci Bintang Ungu, kami akan mengingat apa yang telah kamu lakukan hari ini. Kata Dewa Suci Gai yang tanpa menahan diri. Setelah reruntuhan dewa, mari kita tunggu dan lihat. Para master dari 5 negeri suci besar semuanya memandangnya dengan sikap bermusuhan. Jika mereka bekerja sama, itu akan cukup untuk memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi Tanah Suci Bintang Ungu. Namun, pada saat ini, sebuah pertanyaan menghina datang dari kejauhan, tunggu dan lihat saja. Katakan padaku, bagaimana kita melakukannya, dan bagaimana kita melihatnya. Dia melihat ke arah suara itu. Seorang pemuda berusia 20 tahun dengan artefak nirvana berbentuk jarum di tangannya berjalan mendekat. Dia memiliki wajah kuda dan alis melengkung. Dia mengenakan jubah panjang bergaya kuno yang sangat langka. Dia berjalan mengikuti angin di setiap langkah. Ciri yang paling mencolok adalah mahkota di kepalanya. Itu adalah mahkota emas dengan ukiran burung vermilion di atasnya. Sekte Dewa Yuan. Orang-orang yang hadir semuanya terkejut. Bahkan para leluhur keluarga bangsawan pun tergerak. Burung vermilion adalah simbol gerbang Dewa Yuan. Nenek moyang tua Gongliang mengenalinya dan berseru, Sekte Dewa Yuan benar-benar mengirim Yuan King peringkat kedua. 2 sekte dewa di langit bulan Rich. Xiahou dan Yuan. Mereka telah ada selama ribuan tahun dan memiliki sumber daya yang melimpah. Sumber daya di reruntuhan surgawi, mereka tidak tertarik sama sekali. Mereka jarang mengirimkan orang untuk berpartisipasi. Kali ini, Sekte Dewa Yuan telah bertindak di luar kebiasaan dan mengirim Yuan King. Yuan Xing berjalan lurus ke depan Saint Lord of Gaiyang, mengangkat lehernya, dan berkata, aku mengajukan pertanyaan padamu. Wajah Dewa Suci Gai yang dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Apa status Sekte Dewa Yuan? Bahkan seekor anjing pun akan membuat orang takut. Terlebih lagi, orang yang datang adalah orang yang paling menonjol di gerbang Dewa Yuan dan sangat dihargai oleh keluarga. Tuan Muda Yuan, saya hanya berbicara di saat sedang marah. Kata-kata yang diucapkan dalam kemarahan. Mata Yuan Xing berbinar tajam saat dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Saat dia bereaksi, dia sudah ditampar. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Tuan Muda Yuan, apa maksudnya ini? Petik 2. Mata Yuan Xing berubah menjadi ganas. Saya hanya marah. Apa masalahnya? Apa yang kamu inginkan? Petik 1. Ekspresi wajah Saint Lord Gai yang berubah beberapa kali, tapi dia akhirnya menutup mulutnya. Ia berani marah tetapi tidak berani berbicara. Kemudian, Yuan Xing menatap dengan dingin ke arah para penguasa tanah suci lainnya dan berkata, banyak hal buta. Sangat disayangkan bahwa setiap orang yang hadir adalah penguasa tanah suci dan elit sekte tersebut. Tapi tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun menentang Yuan Xing. Dia hanya bisa diam-diam menahan penghinaan nakalnya. Ini karena nama belakangnya adalah Yuan, dan dia berasal dari gerbang dewa. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Tanah Suci Bintang Ungu berani bersikap sombong. Itu karena dia bersama Sekte Dewa Yuan. Tuan Muda Yuan, mohon maafkan saya karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Dewa Suci Bintang Ungu melangkah maju dan membungkuk dengan rendah hati. Di antara para senior, ada beberapa yang sombong terhadap Tanah Suci lainnya. Pada saat yang sama, penguasa Tanah Suci Tebing Pedang juga datang menyambutnya, selamat datang, Tuan Muda Yuan. Jika Anda memiliki pesanan, Tanah Suci Tebing Pedang akan siap melayani Anda. Yuan Xing mengangguk pada Dewa Suci Bintang Ungu. Dia tersenyum sopan pada Tebing Pedang Saint Lord dan membantunya berdiri. Tebing Pedang Dewa Suci terlalu sopan. Jika nanti ada sesuatu yang memerlukan bantuan di reruntuhan surgawi, silakan katakan saja. Untuk beberapa alasan, dia sangat sopan terhadap Tanah Suci Tebing Pedang. Terima kasih, Tuan Muda Yuan, kata Dewa Pedang Tebing Suci,
kenapa kamu tidak datang dan duduk bersamaku sebentar dan menunggu reruntuhan dewa terbuka sepenuhnya? Petik 2. Tunggu sebentar, kata Yu Wenxing sambil tersenyum. Ada yang harus kulakukan. Dia berbalik dan melihat ke 6 tanah suci lainnya. Dia berkata dengan dingin, siapakah Xia Qingchen? Semua orang terkejut. Mungkinkah reputasi Xia Qingchen begitu besar sehingga bahkan Yu Wenxing pun pernah mendengar tentangnya? Mencari saya, Xia Qingchen berdiri di belakang kerumunan dengan tangan bersedekap. Orang-orang di depannya secara otomatis berpisah, memperlihatkan dirinya. Yu Wenxing menoleh, mengamati Xia Qingchen. Saya pikir tidak ada yang istimewa jika ia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Kemarilah dan berikan padaku lencana penguasa dewa, katanya sambil memberi isyarat dengan jarinya. Ekspresi dan nada suaranya sangat tidak ramah. Penguasa suci awan berbintang menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Yuan, lencana Raja Dewa diberikan oleh kuil. Tolong jangan. Enyah. Diam. Yu Wenxing menyela dengan acuh tak acuh. Saya, Yu Wenxing, sedang berbicara. Anda tidak punya hak untuk menyela. 4 simbol suci Lord hendak membuka mulutnya, tapi dia segera menutupnya. Mata Flora dan Gong Liang bertemu. Tuan Muda Yuan, mohon berpikir 2 kali. Yu Wenxing tidak bertindak terlalu lancang terhadap mereka berdua. Dia hanya berbicara dengan dingin, ini masalah antara aku dan Xia Qingchen. Kalian berdua tidak perlu menginginkan perdamaian. Setelah itu, dia menoleh ke Xia Qingchen dan berkata, apakah kamu ingin aku mengulanginya? Kemarilah dan serahkan lencana God King. Bahkan kakakku Yuan Taiji tidak bisa mendapatkannya, jadi kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu layak mendapatkannya? Xia Qingchen berdiri di tempatnya semula, tidak bergerak sama sekali. Dia hanya berkata dengan tenang. Bagaimana jika saya tidak melakukannya? Hehe. Wajah Yu Wenxing dipenuhi amarah, kalau begitu, aku akan memberimu beberapa tamparan keras. Aku akan mengajarimu cara berbicara denganku dulu. Dia berkata. Dia kemudian mengambil langkah besar menuju Xia Qingchen. Penuh aura, nenek moyang tua Gong Liang merasa jijik. Orang-orang dari Sekte Dewa Yuan bertindak terlalu jauh. Lencana itu diberikan kepadanya oleh utusan berjubah biru dari Aula Surgawi. Jika dia tidak yakin, dia bisa melaporkan hal ini ke kuil. Kemampuan apa yang bisa mempersulit Xia Qingchen? Dalam sekejap, dia berdiri di depan Yu Wenxing, tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya. Junior, aku sudah lama berteman dengan penjaga Yuan dari gerbang Tuhanmu. Karena hal ini, bisakah Anda berhenti? Petik 1. Yu Wenxing terkekeh dan berkata dengan nada menghina, Yuan Hu, penjaga tua yang tidak berguna itu, harus berlutut dan memanggilku Tuan Muda kedua ketika dia melihatku. Jika kita memberinya wajah, apakah dia berani menerimanya? Mendengar ini, wajah leluhur tua Gong Liang berubah menjadi jelek. Dengan kata lain, dia dan Yuan Hu sama-sama sampah. Anak muda, kata nenek moyang Flora, bahkan jika kamu berasal dari gerbang Dewa Yuan, jangan terlalu lancang. Anda mungkin tidak akan berumur panjang. Bukan berarti tidak ada generasi muda Yuan yang meninggal di tengah perjalanan. Betapapun mulianya latar belakang keluarga, siapa yang bisa menjamin tidak akan ada kecelakaan? Yu Wenxing tidak berpikir demikian. Dia menatap kedua leluhur itu dan berkata dengan nada menghina, saya akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Siapapun yang menghentikanku akan langsung dianggap sebagai musuh gerbang Dewa Yuan. Sejak zaman kuno, tidak ada satu kekuatan pun yang memusuhi Sekte Dewa Yuan. Itu karena beberapa di antaranya sudah hancur tanpa bekas. Gerbang Dewa adalah keberadaan yang transenden. Saya akan memperbarui 2 bab lagi pada pukul 10.30. Bab 483, sangat arogan. Kedua leluhur itu sangat marah. Namun, dia tidak berani mengatakan hal seperti, jika kita adalah musuh, maka kita adalah musuh. Itu karena bermusuhan dengan Sekte Dewa Yuan adalah hal yang sangat menakutkan. Ribuan tahun yang lalu, struktur kekuasaan punggung Bukit Langit dan Bulan tidak hanya terdiri dari 4 keluarga bangsawan. Mengapa hanya tersisa 4 hari ini? Itu karena mereka adalah musuh gerbang dewa. Begitu gerbang dewa marah, keluarga berusia 1000 tahun juga akan dimusnahkan dan dilenyapkan dari dunia. Bahkan catatan sejarah punggung Bukit Langit dan Bulan tidak memiliki catatan yang relevan. Mereka takut membuat marah gerbang dewa.
Keduanya berada dalam dilema. Mereka tidak berani menyinggung Yuan King, dan mereka bahkan lebih tidak ingin melihat Xia Qingchen terluka. Patriark, mohon minggir. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia tidak pernah memiliki kebiasaan mempersulit orang lain. Dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri. Kedua leluhur itu mundur karena malu. Haha, Yu Wenxing terkekeh. Kupikir kamu tidak berguna, tapi sepertinya kamu punya semangat. Baiklah, kalau begitu aku akan bersikap lunak padamu. Kedua leluhur itu menghela nafas lega. Untungnya, masalah ini mungkin bisa diubah menjadi masalah kecil. Tadinya aku akan memberimu 100 tamparan untuk mengajarimu cara berbicara denganku. Tapi sekarang, saya akan menguranginya satu per satu. 99. Yu Wenxing melanjutkan. Ini masih merupakan penindasan. Xia Qingchen menyilangkan tangan di depan dada, kakinya berdiri tegak. Jika kamu bisa mendapatkannya, aku akan memberimu 100, katanya dengan tenang. Yu Wenxing tertawa tanpa sadar, apa yang memberimu keberanian untuk melawanku? Kamu membunuh budak berjubah surgawi dengan satu serangan pedang. Dewa suci bintang ungu pasti telah memberitahunya tentang dia. Saat dia berbicara, Yu Wenxing melepaskan aura kuatnya. Basis budidaya yang menakutkan dari transformasi kedua tingkat bintang menengah memaksa keluar. Seperti yang diharapkan dari orang-orang sekte Dewa Yuan. Mendesis. Dia hanya berada di urutan kedua setelah Yuan Taiji, dan dia sungguh mengesankan. Yu Wenxing tiba dengan aura yang kuat. Apakah menurutmu nama-nama yang ada di daftar Sky Moon sudah cukup? Dia, Yu Wenxing, tidak pernah menantang daftar Sky Moon. Namun rankingnya cukup untuk menduduki peringkat 3 besar. Kamu salah besar. Hanya kalian katak di dasar sumur yang akan memperhatikan daftar Sky Moon, kata Yu Wenxing acuh tak acuh. Orang-orang di gerbang dewa lebih mementingkan papan universal. Saat itu, Yuan Taiji menduduki peringkat kedua dalam daftar Sky Moon karena kalah dari Yu Qingyang. Dia tidak pernah peduli dengan daftar langit bulan. Tetapi, apa yang Yu Wenxing tidak ketahui adalah ketika Xia Qingchen membunuh budak berjubah surgawi, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Level bintang menengah sedang dalam transformasi kedua, jadi tidak ada salahnya dia. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya tidak pernah memperhatikan daftar langit bulan. Xia Qingchen meletakkan tangannya dan melangkah keluar. Mata air dua bintang di tubuhnya menyembur keluar, melepaskan kekuatan bintang yang tak terbatas. Dia siap bertarung dengan murid sekte Dewa Yuan yang arogan ini. Tapi pada saat itu, lautan kabut mulai bergolak hebat tanpa peringatan apapun. Lalu, dia dengan cepat mundur. Itu seperti air pasang. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka semua bergegas, mengejar lautan kabut. Ekspresi Yu Wenxing juga sedikit berubah, dan dia tampak terburu-buru. Dia menatap Xia Qingchen dan mendengus dingin, menganggap dirimu beruntung. Namun, keberuntunganmu berakhir di sini. Dia segera bergegas mendekat. Xia Qingchen tidak berekspresi. Dia mencabut kekuatan bintang di tubuhnya dan juga melangkah masuk. Suara mendesing. Yue Mingzu menyusulnya dan berkata dengan ekspresi dingin, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Mata dinginnya tertuju pada Yu Wenxing. Xia Qingchen tercengang. Dari mana Yue Mingzu mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi Yu Wenxing? Kultivasi dan latar belakangnya bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh gadis seperti Yue Mingzu. Tidak perlu, dia lebih baik menantikannya dan tidak menemuiku di reruntuhan dewa. Suara Xia Qingchen terdengar tenang. Namun ada keyakinan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Yue Mingzu tersenyum dan berkata, benarkah? Saya sangat menantikan dia bertemu saudara Qingchen lagi. Wuh. Teknik gerakan Santo teratai putih juga tidak lemah. Dia mengikuti mereka berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Graji dan Liansing mengikuti di belakang. Lautan kabut menyebar. Itu mengungkapkan tanah liar. Masih banyak kerangka yang tertinggal di tanah. Sebagian besar dari mereka secara keliru memasuki lautan kabut dan tersesat selamanya di dalamnya. Dia tidak akan pernah kembali. Kadang-kadang, mereka memiliki beberapa barang bagus, yang akan menarik beberapa murid untuk diperjuangkan. Namun, sebagian besar perhatian masyarakat tertuju pada kedalaman lautan kabut. Di bagian terdalam dari lautan kabut, hamparan gunung dan sungai yang megah dan megah mulai terlihat. Serangkaian jurang yang saling bersilangan menutupi daratan yang luas.
Setiap ngarai panjangnya hanya 100 mil, dan panjangnya 1000 mil. Mereka berpotongan satu sama lain, membentuk pemandangan alam yang rumit dan megah. Pekerjaan alam sungguh menakjubkan. Tentu saja, tujuan mereka bukanlah pemandangan. Dia berdiri di puncak ngarai. Murid-muridmu akan tinggal di ngarai dan mencari harta karun alam yang bermanfaat bagi mereka, kata penguasa nebula yang suci. Para tetua kita akan menuju ke reruntuhan dewa. Reruntuhan dewa sejati adalah pusat ngarai. Ada sebuah kota yang hancur. Namun, reruntuhan itu sangat berbahaya. Itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki murid-murid mereka. Xia Qingchen melirik sekilas ke arah reruntuhan surgawi dan berkata, "Ya, tapi harap berhati-hati, Tuan Suci dan para senior." Seperti yang dia katakan, dewa tidak akan jatuh di dunia fana. Di reruntuhan surgawi itu, pasti ada dewa yang hidup. Ya, guru suci dan yang lainnya segera pergi, takut tertinggal. Xia Qingchen kemudian membuka peta dan memeriksa medan untuk menentukan lokasinya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah tenggara dan berkata, "Ayo berangkat juga. Jika tidak ada yang salah, kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita dalam 3 hari." Matanya dipenuhi tekad. Kali ini, dia harus berhasil menembus level bintang menengah. Yuan King telah menembus transformasi kedua tingkat bintang menengah, jadi bagaimana kakaknya Yuan Taiji bisa lebih lemah darinya? Kemudian, mudah untuk membayangkan budidaya Yu Qingyang, yang telah mengalahkan Yuan Taiji. Rombongan segera berangkat, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua adalah orang-orang yang telah mengembangkan teknik gerakan, jadi tidak ada yang menjadi beban bagi mereka, dan kecepatan mereka sangat cepat. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 3 hari, namun mereka sampai hanya dalam 2 hari. Kita akan mencapainya setelah melintasi gunung di depan. Xia Qingchen dan yang lainnya berhenti untuk beristirahat dan memulihkan energi mereka. Pasti ada binatang iblis kuat yang menjaga wilayah Merkurius yang luas. Dia harus mempertahankan kekuatan bintang dalam jumlah besar untuk mengusir binatang iblis. Saudara Qingchen, jarang melihatmu memperlakukan sesuatu dengan sangat hati-hati. Mutiara bulan adalah yang pertama diisi ulang. Dia duduk di atas batu biru, mengayunkan kakinya yang panjang, ramping, seputih salju dan memegang dagunya di tangannya. Dia menutup matanya dan diam-diam menatap Xia Qingchen sambil tersenyum. Yang terakhir terkekeh, perjanjian hidup dan matiku dengan Yu Qingyang sudah dekat. Namun, kultivasi saya jauh lebih rendah daripada dia. Bagaimana bisa aku tidak memasukkannya ke dalam hatiku? Petik 2. Perjanjian hidup dan mati antara dia dan Yu Qingyang telah diumumkan kepada dunia ketika 8 budak tiba di tanah suci Sekte Nebula. Itu bukan rahasia. Yue Mingzu terus tersenyum. Yu Qingyang hanya melihat penampilannya saja. Saudara Qingchen adalah naga sejati di antara manusia. Saya yakin Anda pasti akan menang. Terima kasih banyak. Xia Qingchen berbicara. Dia melirik orang suci teratai putih, pemarah, dan Lian Xing. Energi di tubuh mereka hampir pulih. Sudah waktunya untuk pindah. Xia Qingchen berdiri dan berbicara. Semua orang mengangguk setuju. Tapi tiba-tiba, orang suci teratai putih mendengus. Bab 484, membayar hutang untuk seseorang. Dia dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menebas tanah, memotong ular hitam kecil berbisa menjadi 2. Darah hitam perlahan merembes keluar dari pergelangan kakinya, dan semakin membesar. Itu adalah ular iblis berbisa. Xia Qingchen mengenalinya dan segera maju ke depan sambil melepas kaus kakinya. Kemudian, dia menggunakan pisau tajam untuk membelah lukanya dan mengeluarkan darah beracun. Mingzu, bantu aku membuat obat. Xia Qingchen telah memperoleh banyak materi dari klan Asura, dan akhirnya bisa digunakan sekarang. Melihat betapa seriusnya Xia Qingchen, dalam hatinya dia tahu bahwa ini bukanlah racun ular biasa. Dia segera mulai bekerja. Setelah 2 jam, setelah salepnya habis, dia mengoleskannya ke pergelangan kaki Santo teratai putih. Di bawah pengaruh obat mujarab, racun yang tersisa di tubuh Santo teratai putih dengan cepat menyebar. Wajah gelapnya telah pulih dengan cepat. Terima kasih, adik muda. Orang suci teratai putih bersandar pada batu besar itu dan berkata dengan lemah. Xia Qingchen menghela nafas lega, merasa prihatin di dalam hatinya. Untung kamu baik-baik saja. Dia melihat ke arah mayat ular itu dan bergumam, ini adalah ular iblis Qiang punggung hitam yang terkenal. Secara teori,
Ini hanya cocok untuk tinggal di lingkungan lembab seperti Siling, kami berada di utara, dan iklimnya kering. Ular iblis Kiang punggung hitam tidak akan datang ke sini. Graji memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum berkata, mungkinkah seseorang yang menjatuhkannya di sini? Ada banyak kekuatan dari wilayah binatang iblis yang pandai mengendalikan binatang iblis. Setelah mendengar ini, Xia Qingchen mengangguk, jika itu masalahnya, kita tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Siapa tahu, orang lain mungkin sudah menemukan air bintang. Perbendaharaan keluarga Sura memiliki peta asli peta distribusi air bintang. Setelah rumahnya digeledah, belum diketahui apakah peta aslinya bocor. Kakak senior, bisakah kamu pindah? Xia Qingchen bertanya dengan prihatin. Orang suci teratai putih menggelengkan kepalanya, kakiku masih mati rasa. Sedikit rasa cemas muncul di wajah Xia Qingchen. Jika kamu tidak keberatan, aku bisa menggendongmu. Namun, orang suci teratai putih menolak. Apakah kamu ingin aku melakukannya? Kata Yue Mingsu. Kamu tidak dapat melihat, kata orang suci teratai putih tanpa ekspresi, kamu membutuhkan seseorang untuk menjagamu. Bagaimana kamu bisa menggendongku? Kalau begitu aku akan baik-baik saja, kan? Lian Xing juga sangat cemas. Dia sering berada di sisi Xia Qingchen. Dia juga memahami arti mendalam hamparan air berbintang ini bagi Xia Qingchen. Dia tidak bisa menunda. Orang suci teratai putih tidak bisa menolak dan menghela nafas. Baiklah kalau begitu. Saat ini, hidung anjing Graji tiba-tiba mengendus dan berkata, Tuan Chen, ada bau terbakar. Dibakar, Xia Qingchen mendapat firasat buruk. Dia melihat ke arah sungai bintang dan melihat asap tebal membubung dari sisi lain gunung. Ayo pergi, hati Xia Qingchen mencelos. Lian Xing segera menggendong orang suci teratai putih di punggungnya. Sekelompok orang segera melintasi pegunungan. Namun, ketika mereka sampai di lembah yang ditunjuk, semua orang tercengang. Di lembah, gunung api berkobar. Dalam kobaran api, sebagian besar tumbuhan seukuran manusia terbakar. Bunga seperti kristal yang tak terhitung jumlahnya semuanya terbakar. Tidak ada satu bunga pun yang tersisa. Bunga-bunga itu adalah air bintang. Banyak di antaranya yang saat ini terbuka, dan paling cocok untuk terobosan. Namun, semuanya terbakar. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata Graji membelalak. Ia mengendus-endus dengan hidung anjingnya. Tiba-tiba, ia berlari ke pojok dan kembali dengan membawa obor yang masih hangat. Wajahnya suram. Tuan Chen, seseorang sengaja membiarkan dia pergi. Dia bahkan membakar air bintang. Wajah sekelompok orang menjadi gelap. Graji menebak, pasti ada yang sampai di sana lebih dulu. Namun mereka takut orang lain akan mendapat manfaat. Jadi, mereka menghancurkan air bintang. Spekulasi ini sangat beralasan. Lian Xing mengepalkan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, turun. Orang suci teratai putih, yang berada di punggungnya, terdiam dan berkata dengan suara rendah, maafkan aku, katanya. Apa gunanya meminta maaf? Zhang Lianxing mengeluh dengan punggung menghadapnya. Tahukah kamu betapa pentingnya air bintang bagi Sialang? Jika dia tidak menunda waktu untuk menyelamatkan orang suci teratai putih, saat ini, dia seharusnya sudah mendapatkan bunga air bintang. Mereka berdua adalah orang suci teratai putih. Suasana hati Xia Qingchen juga sangat suram, tapi dia tidak menyalahkan siapapun secara sembarangan. Lian Xing, jangan kasar. Kakak senior tidak bermaksud begitu. Zhang Lianxing dengan marah berjalan ke sudut, wajah kecilnya memanjang, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajah bulan mutiara berkelap-kelip di bawah cahaya api. Dia menoleh ke arah orang suci teratai putih dan berkata, Saudari Suexin, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Orang suci teratai putih mengangkat kepalanya dan memandangnya. Kebetulan sekali, aku juga. Kedua wanita itu saling memandang dan pindah ke pintu masuk lembah pada saat bersamaan. Di tempat ini, kelompok Xia Qingchen tidak dapat melihat atau mendengar percakapan mereka. Yue Mingzu berjalan di depan, sementara orang suci teratai putih mengikuti di belakang. Tiba-tiba, Yue Mingzu berhenti, berbalik, dan memukul dada orang suci teratai putih. Yang terakhir mendengus dan berdiri diam, darah mengalir dari sudut mulutnya. Wajah Yue Mingzu yang biasanya manis kini menjadi dingin. Kenapa kau melakukan itu? Orang suci teratai putih menyeka darah dari mulutnya dan berkata, kamu tahu tentang itu.
Yue Mingzu menarik kembali telapak tangannya dan menutup matanya. Dia menatapnya dengan dingin. Kamu melepaskan ular berbisa untuk menggigit dirimu sendiri dan bahkan mencoba menunda saudara Qing Chen dengan segala cara. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Petik 2. Orang suci teratai putih tidak membantah. Itu karena dialah yang merencanakan untuk menunda Xia Qing Chen, memberinya kesempatan untuk membakar air astral. Mungkin, aku seharusnya mengingatkan saudara Qing Chen lebih awal. Bagaimana dia bisa memperlakukan tunangan Yu Qingyang dengan baik? Wajah Munpel sedingin es. Mata saintes teratai putih akhirnya berkedip. Kamu tahu tentang itu. Tidak ada apapun yang tidak diketahui oleh iblis wanita bermata ungu di langit bulan. Punggung bukit. Saya sudah tahu. Yue Mingzu menjawab dengan dingin. Lalu kenapa kamu tidak memberitahunya? Orang suci teratai putih bertanya. Jika Xia Qing Chen tahu bahwa orang suci teratai putih adalah tunangan musuh bebuyutannya, Yu Qingyang, mungkin, dia tidak akan pernah dekat dengannya lagi. Ekspresi dingin muncul di wajah Yue Mingzu, itu karena kakak Qing Chen hanya akan menunjukkan senyuman tulus padamu. Bagaimana aku bisa, menghancurkan senyum itu dengan tanganku sendiri. Petik 2. Jejak rasa cemburu dan iri hati melintas di wajahnya. Orang suci teratai putih menundukkan kepalanya dan berkata, aku sudah mengecewakannya. Yue Mingzu menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan pedang hijau pendek dari lengan bajunya. Kamu tidak layak dihormati saudara Qing Chen. Dia mengetukkan kakinya dan melesat seperti pelangi, menusuk ke arahnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, orang suci teratai putih tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Yue Mingzu merasa ada yang tidak beres. Pergelangan tangannya bergeser, dan pedang yang diarahkan ke dadanya naik dan menembus bahunya. Seketika, darah memancar keluar seperti mata air. Kenapa kamu tidak menghindar? Yue Mingzu menghunus pedangnya dan bertanya. Orang suci teratai putih menutupi luka di bahunya dan berkata dengan tenang, serangan pedang ini dapat dianggap sebagai balasan atas kerugian yang telah dilakukan Yu Qingyang dan putranya terhadap Xia Qing Chen dan putranya selama bertahun-tahun. Mata Yue Mingzu perlahan terbuka menjadi satu garis, memperlihatkan cahaya neon ungu. Kamu tahu tentang dendam di antara mereka. Dia tahu, tapi orang suci teratai putih juga tahu. Aku mengetahuinya saat aku melihat Xia Qing Chen. Kata orang suci teratai putih. Jadi ternyata setelah mereka bertemu di hutan belantara barat, ketika dia menyelidiki Xia Qing Chen, dia juga mengetahui bahwa dia adalah saingan hidup dan mati tunangannya. Dia bahkan menyelidiki tindakan keluarga tunangannya terhadap Xia Qing Chen dan putranya. Kalau begitu kamu, Yue Mingzu menyadari bahwa dia mungkin salah memahami sesuatu. Bab 485, Niat Baik. Saya selalu ingin membalas budi Xia Qing Chen. Kata orang suci teratai putih. Dia selalu menjadi orang yang adil. Ketika dia mengetahui bahwa tunangannya dan putranya telah menindas dan menyakiti Xia Qing Chen dan putranya, dia tega membayar utangnya. Oleh karena itu, dia jelas tidak berinteraksi apapun dengan Xia Qing Chen. Namun, dia bersedia bertarung melawan Yu Changsu demi Xia Qing Chen, bersedia merebut ruang budidaya rahasia untuknya. Dia mengkhawatirkan Xia Qing Chen dalam segala hal. Dia menggunakan identitasnya sebagai tunangannya untuk membayar hutang Yu Qingyang. Menghancurkan Merkurius. Yue Mingzu bertanya dengan curiga. Orang suci teratai putih menjawab dengan tenang, iya. Jika Xia Qing Chen menerobos ke tingkat bintang menengah, Yu Qingyang, yang bisa merasakan ancaman, pasti akan menyingkirkannya. Oleh karena itu, saya memberitahu Yu Qingyang lokasi air bintang dan memintanya untuk menghancurkannya agar dia bisa merasa nyaman. Yue Mingzu menggelengkan kepalanya. Namun, tanpa air bintang, kakak Qing Chen akan tetap mati dalam perjanjian hidup dan mati 3 bulan kemudian. Orang suci teratai putih mengeluarkan sekuntum bunga air bintang yang akan layu. Oleh karena itu, izinkan Xia Qing Chen menerobos secara diam-diam. Air berbintang yang jernih diwarnai dengan setetes darah. Itu sangat mempesona dan indah. Ini adalah satu-satunya bunga yang Yu Qingyang tinggalkan untuknya. Dia bersembunyi di dekat lembah. Ketika dia lewat, dia diam-diam mengambilnya kembali dan menyimpannya di dadanya, bersiap untuk memberikan mutiara bulan kepada Xia Qing Chen. Inilah yang ingin dia katakan kepada Yue Mingzu. Ekspresi Yue Mingzu berubah, dan dia menangkap air bintang dengan kedua tangannya.
Ekspresinya menjadi rumit saat dia berkata dengan kekalahan, saya akhirnya mengerti mengapa saudara King Chen hanya menghormati Anda. Seorang yang adil yang bahkan tidak berpihak pada tunangannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak dihormati? Kamu adalah wanita terpenting di hatiku. Kata orang suci teratai putih, suaranya lembut. Saya harap Anda dapat mencapai keinginan Anda dan bersama dengan Junior Brother. Mutiara Bulan memahami makna yang mendasarinya. Kamu akan pergi. 1 bulan kemudian, aku akan menikahi Yu Qingyang sesuai jadwal. Kata orang suci teratai putih dengan tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan pernikahan orang lain. Dia tidak peduli sama sekali. Yu Qingyang dan putranya sangat tercela. Bisakah kamu menikah dengannya? Yue Mingzu bertanya. Dengan karakter orang suci teratai putih, dia tidak ingin dikaitkan dengan seseorang seperti Yu Qingyang. Pertunangan itu diberikan kepadaku oleh orang yang lebih tua. Saya hanya mengikuti perintah saya. Kata orang suci teratai putih. Apakah kamu tidak ingin menikah dengan seseorang yang kamu inginkan? Yue Mingzu dengan cepat bertanya. Anda ingin? Orang suci teratai putih menggelengkan kepalanya, saya tidak pernah jatuh cinta dengan siapapun. Hanya ada 4 kata di hatinya. Dunia ini adil. Dia begitu tidak mementingkan diri sendiri sehingga dia bahkan tidak memiliki perasaan terhadapnya. Di mana kakak King Chen? Yue Mingzu bertanya. Dia pernah berpikir bahwa orang suci teratai putih itu baik pada Xia King Chen tanpa alasan karena dia menyukainya. Mata orang suci teratai putih melembut. Adik muda, Anda adalah pria yang patut saya hormati. Itu saja. Lalu, jika kamu harus memilih antara Yu Qingyang dan saudara laki-laki King Chen untuk menikah, siapa yang akan kamu pilih? Yue Mingzu terus bertanya. Orang suci teratai putih terdiam beberapa saat, lalu dia berkata dengan pasti, saudara muda. Hehe, aku mengerti. Yue Mingzu akhirnya mengungkapkan senyuman lega. Ada sedikit kelicikan yang tersembunyi di senyumannya. Dia melambaikan tangan kecilnya dan mendesak, sudah cukup. Cepat pergi. Pergi dan menikah. Orang suci teratai putih memandangi bulan mutiara dalam diam. Dia mengungkapkan tampilan yang lembut dan lembut. Adik perempuan Mingzu, selamat tinggal. Selamat tinggal. Dia berbalik dan berjalan keluar lembah. Setelah beberapa langkah, dia berhenti dan berkata tanpa menoleh, jika ada kesempatan, buka matamu. Pasti melelahkan berpura-pura buta sepanjang hari. Ekspresi Yue Mingzu sedikit berubah, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Itu memperlihatkan sepasang mata ungu yang sangat cerah. Aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Dia berkata sambil tersenyum. Orang suci teratai putih telah melakukan operasi untuk menangkap penjahat sepanjang tahun, jadi dia sangat teliti. Dia sudah menyadari bahwa Yue Mingzu tidak buta. Dia hanya tidak menunjukkannya. Namun, tidak apa-apa selama aku bisa menyembunyikannya dari saudara King Chen. Yue Mingzu terkekeh. Orang suci teratai putih mengenakan topi bambu dan berkata dengan penuh arti, apakah kamu yakin berhasil menyembunyikannya dari adik muda? Setelah dia selesai berbicara, dia melangkah ke dalam badai pasir. Sosok cantik yang bepergian sendirian. Dia tercengang. Bulan mutiara merenung di tempat. Mata ungunya perlahan menyipit saat dia berkata dengan tidak percaya, saudara King Chen merasakannya. Dia seharusnya, tidak mungkin, kan? Dia kembali ke tempat asalnya. Xia King Chen, yang pemarah, dan Lian Xing sedang mencari di sekitar lembah. Untuk melihat apakah masih ada sisa air bintang. Sayangnya api telah membakar segalanya, tidak meninggalkan apapun. Graji memamerkan giginya, jangan biarkan aku mencari tahu mana yang melakukannya. Kalau tidak, aku harus memberinya pelajaran. Lian Xing terus mengeluh tentang orang suci teratai putih, itu wanita itu. Dia menjadi beban di saat kritis. Aku sangat marah. Mata Xia King Chen memantulkan api yang memenuhi langit, dan hatinya terasa berat. Reruntuhan surgawi hanya memiliki waktu pembukaan 10 hari. Di sisa 8 hari, mencari bintang air yang kebetulan mekar ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Apalagi dia membutuhkan lebih dari 1 bunga. Graji, Yue Mingzu, dan orang suci teratai putih semuanya membutuhkan air bintang. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya. Yue Mingzu berjalan kembali dengan langkah ringan, menyenandungkan lagu ceria. Di mana kakak senior? Xia King Chen melirik ke belakang mutiara bulan. Saya pergi karena saya malu.
Kata Yue Mingzu tidak setuju. Xia Qingchen segera berdiri, kenapa kamu tidak menyuruhnya tinggal? Dia bertanya. Kakinya ada di tubuhnya, bagaimana saya bisa menjaganya? Yue Mingzu mengulurkan tangan kecilnya. Xia Qingchen merasa tidak berdaya. Pada saat ini, bahkan jika dia ingin mengejarnya, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya, itu bagus. Air bintang di sini sudah hancur. Jika dia pergi ke tempat lain, dia mungkin punya kesempatan untuk mendapatkannya. Xia Qingchen bergumam pada dirinya sendiri. Yue Mingzu tertawa nakal dan berkata, Kakak Qingchen, tutup matamu. Aku akan memberimu hadiah. Xia Qingchen tersenyum. Apa yang dia lakukan kali ini? Namun, Xia Qingchen masih menutup matanya. Dentang, 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 dentang. Xia Qingchen membuka matanya saat mendengar ini. Bunga air berbintang dengan darah berada tepat di depan matanya. Dari mana kamu mendapatkannya? Dia bertanya dengan heran. Saya mengambilnya dari tanah, dan saya memberikannya kepada Anda sekarang, kata Yue Mingzu sambil tersenyum. Mengambilnya, mungkinkah pelaku pembakaran menjatuhkannya secara tidak sengaja? Xia Qingchen sangat tergoda, tapi dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Bintang dan air sulit ditemukan. Ini adalah keberuntungan Anda untuk mengambilnya. Gunakan itu untuk dirimu sendiri. Mutiara Bulan tampak tersenyum. Sedangkan untuk air bintang, saya akan memikirkan caranya sendiri. Saya tidak memberikan bunga ini kepada Anda secara gratis. Ada syaratnya. Dia merenung sejenak. Kondisi apa? Xia Qingchen bertanya. Itu rahasia untuk saat ini, jawab Mutiara Bulan dengan misterius. Xia Qingchen sedikit mengernyit, jika itu permintaan yang bertentangan dengan prinsip saya, katanya, saya tidak akan setuju. Yue Mingzu menepuk dadanya. Jangan khawatir. Saya berjanji tidak akan membiarkan Anda melakukan apapun yang bertentangan dengan kode kesatriaan. Apakah seperti ini? Xia Qingchen merenung sejenak, baiklah, aku bisa menyetujui permintaanmu. Anda bisa memberi saya air bintang sebanyak ini untuk saat ini. Dalam beberapa hari mendatang, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda mencarinya. Setelah mendapatkan janji Xia Qingchen, wajah Yue Mingzu tersenyum. Dia kemudian memasukkan air bintang ke telapak tangan Xia Qingchen. Kalau begitu, kita akan bertemu di Suaka Awan Bintang dalam sebulan. Anda harus muncul dan memenuhi permintaan saya. Yue Mingzu berkata penuh harap. Bab 486, Mencari Kematian. Xia Qingchen memegangi air bintang. Aku sudah membuat janji. Saya pasti akan menyimpannya. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Saya punya cara sendiri untuk mengatasi air bintang, jangan khawatirkan saya. Yue Mingzu meletakkan tangan kecilnya di belakang punggungnya dan berbalik untuk pergi. Dia ingin meninggalkan reruntuhan dewa terlebih dahulu untuk mempersiapkan permintaan ini. Ya, Xia Qingchen mengangguk, hati-hati. Yue Mingzu menoleh dan tersenyum, Saudara Qingchen, berhati-hatilah juga. Setelah beberapa langkah, Yue Mingzu tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia adalah orang buta, berjalan sendirian di hutan belantara yang asing. Xia Qingchen sebenarnya tidak khawatir. Apakah dia tidak mempedulikannya, atau apakah dia benar-benar tahu bahwa dia tidak buta seperti yang dikatakan oleh orang suci teratai putih? Jejak kekhawatiran melintas di wajahnya yang seperti batu giok. Dia menyaksikan bulan mutiara pergi. Sialang, gumam Liansing, kamu sungguh kejam. Nona Yue sangat baik padamu, tapi kamu membiarkan orang buta seperti dia pergi sendirian. Mata Xia Qingchen bersinar dengan cahaya yang dalam. Hehe. Dia menggelengkan kepalanya dan melihat air bintang di tangannya, matanya dipenuhi kehangatan. Meskipun identitasnya mencurigakan, dia memang gadis yang baik. Graji, Liansing, lindungi aku, katanya sambil duduk bersila. Merkurius hanya akan mekar selama 2 jam. Bunga di depannya sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Dia harus menggunakannya secepat mungkin. Pria dan anjing itu segera menjadi waspada. Ketika Xia Qingchen hendak menerobos, dia tidak boleh diganggu. Namun, saat Xia Qingchen meletakkan Merkurius di tanah dan membuat persiapan, kekuatan bintang yang luar biasa melesat dari balik batu besar tanpa peringatan apapun. Puff! Bunga air berbintang yang seperti kristal hancur berkeping-keping di tempat, berubah menjadi puing-puing. Xia Qingchen tidak menyangka hal ini akan terjadi. Matanya seperti kilat saat dia melihat ke arah bintang Force.
Sesosok yang bersembunyi di kegelapan berputar keluar dari batu besar dan memperlihatkan tubuh aslinya. Itu bukan orang lain. Itu adalah Yu Wenxing. Dia mengguncang tubuhnya, dan lapisan bubuk kuning jatuh ke tanah. Itu adalah bahan khusus. Itu bisa menutupi tubuh dan menyembunyikan auranya. Jadi, dendam tidak merasakan keberadaannya. Hehe, siapa yang mengizinkanmu menembus level bintang menengah? Sudahkah kamu bertanya pada Yu Qingyang? Yu Wenxing bertanya dengan arogan, tangannya di belakang punggung. Tatapan Xia Qingchen tenang. Suasananya setenang laut yang tenang sebelum badai. Apakah saya memerlukan izin Yu Qingyang untuk menerobos? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Yu Wenxing mendengus, kamu adalah orang yang ingin dibunuh Yu Qingyang. Bukankah seharusnya Anda meminta izin padanya sebelum membuat terobosan besar? Dari nada suaranya, nama Xia Qingchen dan dibunuh oleh Yu Qingyang tampaknya merupakan suatu kehormatan besar. Xia Qingchen sudah tidak asing lagi dengan sikap mencela diri sendiri seperti itu. Satu lagi yang bersedia menjadi budak. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menunjuk api yang belum padam. Kaulah yang membakar air bintang, kan? Pada awalnya, dia mengira itu adalah perbuatan seseorang yang telah datang sebelum dia. Ternyata Yu Wenxing lah yang menghancurkannya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Kamu benar-benar tidak masuk akal. Yu Wenxing berkata dengan nada meremehkan. Saya bertanya karena saya tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah, kata Xia Qingchen dengan tenang. Salah satu telapak tangannya berubah menjadi cakar, dan bola kekuatan bintang berputar dalam lintasan misterius. Itu adalah teknik penanaman mentalnya, gulungan rahasia awan mengejutkan. Setelah 1 tahun, dia telah mengembangkan seni bela diri yang sempurna. Keadaan transformasi dari gulungan rahasia yang mengejutkan awan memiliki efek tambahan yang sangat kejam. Xia Qingchen tidak pernah mau menggunakannya pada orang lain. Hari ini adalah pengecualian. Kamu memilih jalanmu sendiri, jangan salahkan aku. Xia Qingchen perlahan berjalan mendekat. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Yu Wenxing tertawa karena marah. Kamu sangat keras kepala di luar, dan ada 2 hal lama yang melindungimu. Bagaimana kamu bisa begitu keras kepala di sini sendirian? Dia mengambil langkah maju, dan basis budidaya transformasi kedua tingkat bintang menengah yang sangat tajam meletus. Lupakan, sebaiknya aku memberimu 99 tamparan itu tadi. Aku akan mengajarimu cara berbicara denganku. Teknik gerakannya luar biasa, dan setiap langkah berjarak 500 kaki. Dinilai cukup bagus untuk posisi bintang medium. Kamu harus berterima kasih pada Yu Qingyang, katanya sambil berlari mendekat, kamulah orang yang ingin dia bunuh dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, saya harus mengampuni hidup Anda. Kalau tidak, mengapa orang-orang di gerbang dewa membunuh beberapa orang? Saat mereka sedang berbicara, dia sudah bergegas. Berlututlah dan terima telapak tangan. Yu Wenxing menamparnya. Xia Qingchen mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangannya dengan kecepatan kilat. Dia tidak hanya berhasil memblokir telapak tangan tersebut, tetapi dia juga berhasil memblokirnya. Rotasi misterius di telapak tangannya berubah menjadi gumpalan kekuatan gelap yang melahap kekuatan bintang Yu Wenxing. Yu Wenxing merasa tubuhnya seperti ditusuk jarum. Dia menarik kembali tangannya kesakitan. Ketika dia menyadari bahwa kekuatan bintang di tubuhnya jelas-jelas melemah, dia terkejut dan marah. Apa yang telah kamu lakukan? Di sisi lain, Xia Qingchen. Kekuatan bintang yang telah mencapai kondisi puncaknya telah meningkat pesat, menyebabkan 2 mata air bintang mulai berubah. Itu tandanya menembus posisi bintang medium. Kamu menghancurkan air bintangku. Kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan kekuatanmu untuk mencapai level bintang menengah. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Ini adalah efek dari gulungan rahasia yang mengejutkan awan. Serap kekuatan musuh untuk Anda gunakan sendiri. Sombong dan kejam. Pegas bintang siapapun yang tersedot kering tidak akan pernah menghasilkan kekuatan bintang baru. Dengan kata lain, budidayanya telah lumpuh. Oleh karena itu, kecuali dia tidak punya pilihan lain, Xia Qingchen pasti tidak akan mau menggunakan seni kultivasi ini. Sifatnya terlalu kejam. Tapi jika itu digunakan pada Yu Wenxing, maka tidak akan ada masalah. Meskipun Yu Wenxing terkejut dengan betapa merepotkannya keterampilan bela diri itu, dia membual bahwa kultivasinya jauh lebih kuat daripada milik Xia Qingchen.
Selama dia berhati-hati dan membuat Xia Qingchen terlihat buruk, itu tidak akan menjadi masalah. Suara mendesing. Yu Wenxing menggunakan seluruh kekuatannya untuk menendang perutnya. Dasar anjing, berlututlah. Dia berteriak dengan dingin. Namun, teknik gerakan Xia Qingchen jauh melampaui miliknya. Yu Wenxing bahkan belum mengusirnya, tapi Xia Qingchen sudah mulai bergerak. Dengan teknik gerakannya yang kuat, dia selangkah lebih maju dan memukul wajahnya dengan telapak tangannya. Telapak tangannya langsung berubah menjadi cakar dan meraihnya dengan kejam. Dia kemudian mengambil sejumlah besar bintang dower. Yu Wenxing merasa malu sekaligus marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menderita kerugian di tangan orang seperti Xia Qingchen. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya dia yang menginjak-injak Xia Qingchen ke tanah seperti dia menganiaya ayam atau anjing? 10.000 seni mistik Qi. Yu Wenxing akhirnya menjadi serius dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tidak hanya teknik gerakannya, tetapi teknik dan kekuatan seni bela dirinya semuanya didorong secara ekstrim. Sangat disayangkan, dia juga mengembangkan teknik bela diri aliran Qi. Di antara telapak tangannya, bola udara terkompresi mengembun. Ini sangat merusak. Xia Qingchen meraih ke angkasa, dan pedang tempur berwarna kuning tanah muncul dari tanah. Pedang hati surga. Suara mendesing. Pedang bumi melayang di udara dan kemudian terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Saat Yu Wenxing hendak melepaskan Qi, pedang bumi menembus bola Qi dan langsung menuju ke wajah Yu Wenxing. Yang terakhir terkejut dan mundur ketakutan, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan pedang Xia Qingchen jauh lebih kuat dari yang dia duga. Dia tidak bisa menghindarinya. Namun, saat pedang bumi hendak menusuknya, itu hancur dengan sendirinya. Baru saja, pedang itu dengan paksa melewati aliran udara, dan bagian dalam pedang bumi sudah berlubang. Itu seperti anak panah di akhir penerbangannya. Bab 487 Kalian hebat. Saat itulah Yu Wenxing menghela nafas panjang. Hatinya bergetar, dan niat membunuhnya meningkat. Xia Qingchen baru berada di alam astral minor tingkat 9, namun dia sudah memiliki kekuatan untuk mengancamnya. Ketika dia benar-benar berhasil menembus posisi bintang tengah, bukankah dia akan mati tanpa tempat pemakaman? Setelah melirik sisa aliran udara yang mengalir menuju Xia Qingchen, Yu Wenxing menunjuk dengan jarinya. Arus udara itu dikendalikan dan dengan cepat mendekati Xia Qingchen dengan lintasan yang rumit. Saat dia hendak mendekat, udara tiba-tiba meledak. Xia Qingchen mendapat firasat buruk dan sudah menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Namun, dia masih terlambat. Dadanya terkena hembusan udara. Organ dalamnya bergetar hebat. Ada rasa logam di tenggorokannya. Dia memantapkan tubuhnya dan berdiri kokoh lagi. Selain ketenangan di matanya, ada jejak niat membunuh yang jelas. Haha, Yu Wenxing tertawa, kamu tidak layak menjadi musuhku. Dia membual tanpa malu-malu. Dia tidak merasa bahwa itu adalah hal yang memalukan bagi seorang kultivator tingkat bintang menengah untuk melawan seorang kultivator tingkat bintang kecil tingkat 9. Lian Xing. Xia Qingchen menutup telinga dan hanya berseru dengan suara rendah. Lian Xing menarik napas dalam-dalam dan segera pindah ke sisi Xia Qingchen. Yang terakhir meletakkan tangannya di bahunya, dan lintasan misterius memasuki tubuh Lian Xing. Segera, energi yang telah lama terkumpul di tubuhnya seperti 10.000 aliran sungai yang kembali ke laut, semuanya mengalir ke tubuh Xia Qingchen. Kekuatan di tubuh Lian Xing sebanding dengan kekuatan Xia Qingchen. Pada saat ini, semuanya telah menyatu ke dalam tubuh Xia Qingchen. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya dia. Bang! Pedang bumi terbentuk kembali. Pedang hati surga. Dia menunjuk dengan jarinya, dan pedang bumi terbang dengan momentum yang lebih cepat. Kamu kehabisan akal. Yu Wenxing mencibir. 10.000 seni mistik Qi. Itu masih merupakan bola Qi agung yang ditembakkan. Puff! Namun, ini berbeda dari yang terakhir kali. Kali ini, pedang bumi telah menghancurkan bola Qi secara langsung, dan momentumnya tidak berkurang saat ia langsung menuju tenggorokan Yu Wenxing. Yang terakhir terkejut dan buru-buru menghindar. Namun, karena kecerobohannya, dia tidak berhasil menghindar tepat waktu, dan kaki kanannya masih tertusuk pedang. Kekuatan tajam pedang bumi telah menghancurkan kaki kanannya. Dia mendarat dengan satu kaki. Yu Wenxing akhirnya merasakan ketakutan di hatinya. Dia berbalik dan lari. Namun, saat dia melompat,
Graji melompat keluar dari sudut, melompat setinggi 3 meter, dan memukul wajahnya dengan cakar anjing. Turun. Celepuk. Yu Wenxing ditampar ke tanah oleh kaki anjing itu. Dalam kemarahannya, dia hendak bangun. Xia Qingchen bergegas mendekat dan menginjak dadanya. Kekuatan kekerasan menyebabkan dadanya sedikit ambruk, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Xia Qingchen membungkuk dan menempelkan cakarnya ke tenggorokannya. Saat dia menaklukkannya, dia dengan cepat menyerap kekuatan bintang Yu Wenxing. Hanya dalam 10 napas, Yu Wenxing mengerang menyedihkan saat kekuatan bintangnya tersedot hingga kering. Xia Qingchen langsung merasakan gerakan di perutnya. Itu karena kekuatan pegas bintang sudah terlalu jenuh dan mulai berubah. Dia bisa melihatnya dengan pandangan batinnya. Di dekat mata air bintang 2 Xia Qingchen, 2 retakan muncul begitu saja. 2 Star Springs baru muncul. Kekuatan bintang ekstra diserap oleh pegas bintang yang baru. Penggandaan pegas bintang merupakan tanda menerobos posisi bintang kecil dan mencapai posisi bintang menengah. Kekuatan bintang di tubuhnya meningkat 2 kali lipat. Saya akhirnya membuat terobosan. Xia Qingchen bergumam. Meski begitu, itu adalah cara yang tidak dia inginkan. Tingkat kultivasi saya, apa yang Anda lakukan terhadap saya? Yu Wenxing merasakan kekurangan pegas bintangnya dan berteriak sekuat tenaga. Xia Qingchen menunduk dan menatapnya. Yu Wenxing tidak dapat menerima kenyataan bahwa kultivasinya telah lumpuh. Itu sama saja dengan kehilangan second life. Tidak, Yu Wenxing berteriak. Graji menamparkan wajahnya dengan cakar anjingnya. Yu Wenxing segera menatapnya dengan tajam, nama keluarga saya Yuan, dan saya dari gerbang dewa. Dasar anjing, kamu sedang mendekati kematian. Suara acuh tak acuh Xia Qingchen adalah satu-satunya jawaban yang dia dapatkan. Kamu masih berani galak saat akan mati. Kaulah yang punya masalah otak, bukan? Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh. Kamu berani membunuhku. Murid Yu Wenxing menyusut. Ekspresi Xia Qingchen acuh tak acuh, jika aku tidak membunuhmu, apakah kamu akan menahanmu untuk tahun baru? Petik 1. Jika dia diizinkan kembali, Sekte Dewa Yuan pasti akan membalas dendam. Daripada itu, lebih baik membunuhnya saat itu juga. Kamu tidak takut dengan balas dendam gerbang Dewa Yuan. Kemarahan Yu Wenxing memudar, dan hatinya tenggelam. Xia Qingchen berbicara dengan acuh tak acuh, saya harus berterima kasih karena Anda datang ke sini secara diam-diam. Oleh karena itu, tidak ada yang akan tahu jika Anda mati dengan tenang. Sekte Dewa Yuan bahkan tidak tahu bagaimana kamu mati. Bagaimana Anda bisa berbicara tentang balas dendam? Petik 1. Jantung Yu Wenxing berdebar kencang. Arogansi di wajahnya benar-benar hilang. Xia Qingchen, mari kita bicara baik-baik, kata Yu Wenxing. Xia Qingchen tersenyum. Saya minta maaf. Saya tidak ingin berbicara lagi. Sebelumnya, apakah Yu Wenxing punya niat untuk mengobrol baik-baik? Dia mulai berteriak. Anda ingin bicara sekarang? Sudah terlambat. Saat suaranya memudar, Xia Qingchen mengerahkan kekuatan di kakinya. Suara teredam menghancurkan hatinya. Mata Yu Wenxing dipenuhi dengan keengganan saat dia meninggal. Pertengkaran yang kasar, kamu meminta kematian. Jika Yu Wenxing tidak menghancurkan bunga terakhir dari air bintang, mungkin dia tidak akan mati. Sayangnya, tidak ada pertanyaan jika. Di sisi lain, Lian Xing mencari di dadanya dan menemukan peta. Sialang, sepertinya itu adalah bagian lain dari peta pemisah air bintang. Xia Qingchen mengambilnya dan melihatnya. Ada puluhan bunga air berbintang di atasnya. Itu pasti peta distribusi air bintang di Tanah Suci Bintang Ungu, kata Xia Qingchen setelah merenung sejenak. Mengingat hubungan Yu Wenxing dengan Tanah Suci Bintang Ungu, tidak sulit untuk mendapatkan komposisi air bintangnya. Ayo pergi. Xia Qingchen berbicara. Graji dan Lian Xing melemparkan tubuh Yu Wenxing ke dalam api untuk menghancurkan semua jejak dan segera mengikutinya. Lokasi yang ditandai di peta sangat jauh dari tempat mereka berada sekarang. Setelah 5 hari penuh, mereka akhirnya sampai. Itu adalah tebing sebuah ngarai. Dari jauh memang terlihat air berbintang yang tumbuh di tebing terjal. Banyak di antaranya yang sudah atau akan berbunga. Lin Yu dan beberapa murid lainnya mengambil risiko untuk memetik bunga satu persatu. 2 orang di antaranya berada di atas tebing sambil memasukkan air bintang yang telah mereka petik ke dalam keranjang. Chen berlari berada di atas tebing,
menggunakan tali untuk mengangkat keranjang. Mereka memiliki pembagian kerja yang jelas untuk memanen air bintang. Kakak senior Lin Yu, kami punya 10. Itu cukup untuk kita bertiga. Chen Yun berkata dengan gembira. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak cukup. Air bintang langka, dan banyak orang yang menginginkannya. Kita dapat menukar kelebihannya dengan lebih banyak hal yang kita inginkan dari kekuatan lain. Murid lain setuju. Air bintang ungu telah gagal. Kali ini, air bintang akan menjadi kartu truf kita untuk mendapatkan kembali lebih banyak sumber daya. Ketika Chen berlari mendengar ini, dia dipenuhi dengan kebencian. Ya, ayo ambil air bintang lagi. Kita harus membuat semua orang memandang kita dengan cara baru. Kata Chen Yun. Namun, pada saat ini, tawa dingin terdengar dari belakangnya. Wow, kamu tanah suci bintang ungu, kamu sangat kuat. Anjing Tuan kagum padamu. Suara yang jelas dan merdu terdengar, ya, saya sangat mengagumi kalian. Itu mengagumkan. Bab 488, Hukum Rimba. Wajah Chen Yun menegang saat dia berbalik. Wajahnya seperti lilin. Xia King Chen, kata Chen Yun sambil gemetar. Bagaimana dia menemukan tempat ini? Xia King Chen berjalan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Dia melirik 10 bunga air berbintang di keranjang dan mengangguk. Lumayan, aku punya rasa hormat yang baru padamu. Wajah Chen Ran berubah menjadi hijau. Dia lebih suka tidak mengubah pendapat seperti itu. Namun, dia tetap pintar. Dia meraih keranjang itu dan berpura-pura melemparkannya ke bawah. Jangan main-main, kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk mendapatkan air bintang. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia sudah dihadang oleh Xia King Chen. Dia merebut kembali keranjang itu. Graji menyeringai, hei, tidak mudah bagi Tuan Chen kita untuk menjadi bandit lagi, dan kamu tidak memberinya muka. Graji bergegas maju dan menamparkan kepalanya dengan cakar anjing. Terdengar dengusan teredam. Mata Chen Ran berputar ke belakang dan dia pingsan. Xia King Chen memilih 2 bunga yang paling mekar dari air bintang di dalamnya untuk dendam dan Lian Xing. Adapun 7 sisanya, dia berpikir sejenak dan menyimpannya. Ayo pergi. Xia King Chen berbicara. Mereka baru saja mengatakan bahwa mereka ingin menukar air bintang dengan kekuatan lain. Air bintang yang mekar hanya memiliki masa efektif 2 jam. Setelah itu akan layu dan berubah menjadi zat yang sangat beracun. Kalau begitu, pasti ada banyak murid yang berkumpul di sini dalam waktu 1 jam perjalanan. Lian Xing segera mengikuti. Graji juga berlari dan mengikuti. Saat ini, di tebing, Lin Yu dan Yu Luosheng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka mendengar bahwa tidak ada gerakan dari atas. Saudara muda Chen Yun, tolong jawab jika kamu dapat mendengarku. Graji berhenti dan berlari kembali. Ia menjulurkan kepalanya keluar tebing dan berkata, dengar, anjing kakekmu mendengarnya. Siapa kamu? Ekspresi Lin Yu berubah. Saat dia berbicara, dia segera meraih tali dan memanjat. Namun, dengan enggan mengulurkan cakarnya yang tajam dan dengan lembut memotong talinya. Ah, apa yang sedang kamu lakukan? Lin Yu sangat ketakutan sehingga dia segera melepaskan talinya dan menempel di dinding batu. Graji terkekeh dan melempar keranjang itu ke bawah. Jika kamu ingin naik, masukkan semua yang kamu punya ke dalam keranjang. Nah, masukkan juga pakaianmu. Duo Lin Yu sangat marah. Sayangnya, mereka berada di tebing setinggi 1000 kaki. Tebing di sini sangat mulus. Tanpa tali, tidak ada cara untuk naik. Mereka berdua mengertakkan gigi dan hanya bisa menelanjangi diri mereka sendiri dan memasukkan semuanya ke dalam keranjang. Graji menarik keranjang itu dan menghitung. Barang yang paling berharga adalah 2 kartu bulan langit dengan batas 50 juta. Kamu hanya punya sebanyak ini. Kalian berdua yang malang. Wajah Graji penuh dengan penghinaan. Dia menendang keranjang dari tebing. Kemudian, dia memotong talinya tanpa keyakinan apapun. Ekspresi Lin Yu dan Lin Ke membeku saat mereka melihat tali itu jatuh ke kedalaman tebing. Kamu tidak jujur. Tak tahu malu. Lin Yu meraung. Graji mencibir bibirnya, apakah kamu bodoh? Berbicara tentang integritas dengan binatang. Wajahnya tampak bangga, seolah-olah itu adalah binatang buas. Dia kemudian melangkah pergi, mengibaskan ekor pendeknya. Hanya 2 orang malang yang tersisa di tebing sambil berteriak minta tolong.
Hembusan angin gunung bertiup. Angin bertiup ke tubuh telanjang mereka dan mereka menggigil. Di lembah yang berjarak 2 gunung, banyak talenta luar biasa dari generasi sekarang berkumpul di sini. Para murid dari 3 keluarga besar dan 5 tanah suci besar di luar bintang ungu semuanya berkumpul di sini. Tidak jauh di depan mereka, ada sepetak kecil air berbintang. Ada sekitar 10 orang. Itu bisa dianggap sebagai salah satu dari sedikit pangkalan divisi air bintang yang belum ditemukan. Para murid yang mendengar berita itu semuanya bergegas mendekat dan menunggu bunga air bintang mekar. Namun, jumlahnya ada selusin. Dan air bintang yang akan mekar jumlahnya kurang dari 5. Tentu saja akan ada persaingan di antara mereka. Untungnya, Gong Liangjing, Luo Suixian, Situ Gaifeng, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Dengan mereka bertiga yang bertanggung jawab, situasinya tidak kacau. Situ Gaifeng adalah yang tertua dan terkuat di antara mereka, jadi dia berkata dengan wajar, air bintang dalam jumlah terbatas. Tentu saja tidak realistis untuk membaginya dengan semua orang. Semua orang sangat menyadari hal ini. Saya punya rencana distribusi. Mari kita lihat apakah semua orang puas dengan hal itu. Penemunya, Tanah Suci Awan Bintang, akan mendapatkannya, kata Situ Gaifeng. Keluarga 100 bunga yang membunuh binatang iblis penjaga akan mendapatkan 1. Kami akan mengundi 3 bunga tersisa agar tidak saling menyakiti. Bagaimana menurutmu? Semua orang saling memandang dan mengangguk. Dibandingkan dengan perselisihan yang tak ada habisnya, rencana saat ini adalah yang paling mungkin dilakukan. Tanah Suci Awan Bintang adalah penemunya, dan mereka juga menggunakan Ye Di Chun mereka, jadi mereka berhutang budi pada Tanah Suci Awan Bintang. Mereka tidak keberatan jika Tanah Suci Awan Bintang mendapatkannya. Dan Luo Suixian telah memberikan kontribusi besar dengan membunuh binatang iblis, The Guardian, jadi tidak ada yang keberatan dia mendapatkannya. Adapun 3 sisanya, jika mereka bersaing dengan kekuatan, mereka mungkin akan terluka parah. Dan mereka yang memiliki kekuatan lebih rendah seharusnya tidak memiliki harapan. Menarik undian untuk memutuskan adalah metode yang sangat adil. Nona Situ sangat benar, kami mengagumimu. Sekelompok orang mengucapkan terima kasih dengan tulus. Luo Suixian dan Gong Liangjing sedikit mengangguk. Cara ini memang sangat adil. Semua orang sedang menunggu. Bunga air bintang pertama akhirnya mekar perlahan di depan mata semua orang. Bunga kristal putih murni memancarkan cahaya terang. Situ Gaifeng menahan keinginannya dan berkata, sesuai kesepakatan kita, bunga pertama akan diberikan ke Tanah Suci Awan Bintang. Ouyang Ruo adalah satu-satunya perwakilan dari Tanah Suci Awan Bintang. Dengan semangat, dia menangkupkan tangannya ke Situ Gaifeng dan berkata, Nol Ouyang Ruo pasti akan membalas kebaikan Nona Situ di masa depan. Faktanya, dia dan Situ Gaifeng telah menemukan air berbintang ini pada saat yang bersamaan. Namun, Situ Gaifeng tega menebus kesalahan Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia sangat menjaga sekte tersebut, Tanah Suci Awan Bintang, dengan cara yang memperluas cintanya kepada gagaknya. Dia telah memberikan kesempatan kepada Ouyang Ruo. Dia pergi menggambar. Hanya Ouyang Ruo yang memahami pengorbanan tersebut. Tidak ada salahnya. Segera sempurnakan. Situ Gaifeng tersenyum. Dia berpikir dalam hati, Xia Qingchen, kuharap ini bisa menggantikan ketidakadilan yang nenek moyang kita lakukan padamu. Jika dia bisa melakukan sesuatu untuk Xia Qingchen, dia akan merasa lebih nyaman. Ouyang Ruo melangkah maju. Dia membungkuk dan hendak memetik air bintang yang sedang mekar. Tiba-tiba, kekuatan bintang yang sangat kuat melesat seperti anak panah yang tajam. Ouyang Ruo bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Dia tertembak dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Aliran darah muncrat dari mulutnya. Tingkat keparahan lukanya bisa dibayangkan. Suara mendesing. Seorang wanita parubaya berkedip-kedip di depan air berbintang seperti hantu. Dia membungkuk dan mengambil air berbintang. Ketika dia berbalik, dia mengungkapkan penampilan aslinya, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Situasi leluhur lama. Semua orang berteriak ketakutan. Kenapa dia ada di sini? Dan dia bahkan begitu brutal hingga merebut air bintang dari seorang junior. Situ Gaifeng terkejut, leluhur, apa yang kamu lakukan di sini? Dan kamu melukai Ouyang Ruo tanpa alasan. Dia melangkah maju dan membantu Ouyang Ruo berdiri sambil mengeluh.
Nenek moyang tua situ memegang air bintang di tangannya dan berkata, bukankah kamu seharusnya dipukuli karena merampas air bintang keluarga situ kita? Keluarga situ apa? Ini adalah sesuatu yang dia dan Ouyang Ruo temukan bersama. Patriark, kami sepakat bahwa air bintang pertama akan diberikan kepada Ouyang Ruo, sang penemu. Tolong kembalikan pada yang lain. Situ Gaifeng berkata dengan wajah datar. Dia sangat tidak puas dengan banyaknya tindakan leluhur tua itu. Sebuah perjanjian, satu-satunya kesepakatan di dunia adalah hukum rimba. Anda ingin air bintang jika Anda tidak mampu. Kata leluhur tua situ dengan dingin. Dia menunjuk sisa bunga yang akan mekar. 4 bunga lainnya juga milik keluarga situ, jadi Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Kembalilah ke tempat yang seharusnya. Dia adalah seorang penatua, namun dia begitu tidak tahu malu hingga bertengkar dengan generasi muda demi sesuatu. Terlebih lagi, dia bahkan menggunakan ini sebagai alasan untuk melukai Ouyang Ruo. Dia ingin melampiaskan ketidakpuasannya pada Xia Qingchen. Bab 489, tidak menghormati yang lama. Semua orang diliputi kemarahan. Kepribadian Gong Liangjing dingin dan angkuh, bagaimana dia bisa tahan terhadap kekesalan seperti itu? Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak berbicara. Luo Suixian menariknya kembali, menggelengkan kepalanya dan berbisik, klan leluhur situ telah dimusnahkan, jadi dia bisa melakukan apa saja sekarang. Jangan membalasnya. Gong Liangjing menggigit bibir merahnya, dan akhirnya mendengus dalam hatinya. Dia menarik langkahnya dengan wajah dingin. Seiring berjalannya waktu, air bintang mekar satu demi satu. Di bawah pengawasan semua orang, leluhur tua situ mengambil 5 bunga air bintang. Dia tidak meninggalkan satu bunga pun untuk generasi muda dan menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Gaifeng, bunga ini milikmu. Gunakan segera. Situ leluhur tua mengeluarkan satu. Situ Gaifeng tidak menerimanya. Dia melihat sekeliling ke arah mata teman-temannya yang marah dan merasa malu. Bagaimana dia bisa terus menggunakannya? Dia melihat keempat bunga air bintang layu lainnya di tangan sang patriark dan menggigit bibir merahnya. Leluhur 01, di keluarga situ, hanya aku yang bisa menggunakan air bintang. 4 bunga yang tersisa, berikan kepada mereka. Kalau tidak maka akan sia-sia. Air bintang hanya akan mekar selama 2 jam. Itu akan layu. Bahkan jika barang-barang keluarga situ membusuk di tangan kami tidak punya alasan untuk memberikannya kepada orang luar, kata leluhur tua situ dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Luo Suixian dan yang lainnya marah. Apa yang merugikan orang lain tanpa memberi manfaat bagi diri sendiri? Situ leluhur adalah salah satunya. Jika klannya sendiri dihancurkan, dia tidak tega melihat murid dari klan lain menerobos ke level bintang menengah. Tua dan buruk. Delima abadi mengepalkan tangan kecilnya dan bergumam pelan. Namun, nenek moyang situ memiliki telinga dan mata yang tajam. Bagaimana kata-kata dari buah delima abadi bisa lolos dari telinganya? Kamu tidak punya sopan santun. Apakah orang tuamu tidak mengajarimu sesuatu? Akankah lidahmu membusuk jika kamu menjelek-jelekkan orang yang lebih tua? Situ leluhur tua memandang dengan dingin. Tidak hanya itu, dia bahkan menunjuknya dengan kekuatan bintang. Dia adalah eksistensi di puncak alam astral utama. Seberapa kuat dia? Bagaimana seorang gadis dengan posisi bintang kecil seperti peri delima bisa menanggungnya? Ekspresi Luo Suixian dan yang lainnya berubah dan mereka berteriak. Si Liu, cepat menghindar. Tidak ada yang mengira dia akan menyerang junior hanya karena satu kalimat. Delima abadi masih cukup waspada. Melihat situasinya buruk, dia langsung lari. Bang! Kekuatan bintang menghantam tempat peri delima berdiri. Sebuah lubang dalam selebar 10 kaki tercipta di tempat itu. Energi yang kuat menyapu sejumlah besar kerikil dan menyebarkannya ke segala arah. Salah satunya seukuran kepalan tangan, dan mengenai punggung peri delima. Saat ini, dia telah menggunakan seluruh energinya dan masih menggunakan semua energi barunya. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi. Sepertinya dia akan menerima pukulan. Dia memejamkan mata ketakutan, menunggu rasa sakit datang. Namun, saat kakinya mendarat di tanah, serangan yang dia bayangkan belum juga tiba. Dia berbalik dan mulutnya terbuka lebar. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Kakak Nia, mengapa kamu di sini? Dia tidak pernah memimpikannya hal ini. Xia Qingchen akan muncul saat ini.
Jika kamu tidak datang, kamu akan diintimidasi oleh seorang wanita tua. Xia Qingchen memegang pecahan batu itu dengan satu tangan. Dengan tekanan yang kuat, itu benar-benar hancur. Dia tidak ingin menunjukkan dirinya. Mengingat hubungannya dengan leluhur lama situ, kemunculannya hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Namun, hal lama ini semakin tidak terkendali. Anda lagi, leluhur tua situ tidak senang. Dia sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Xia Qingchen. Dia bahkan membencinya karena tidak membantu situ ya. Xia Qingchen mengabaikannya dan naik untuk memeriksa luka-luka Ouyang Ruo. Ada luka mengejutkan di dadanya. Meski tidak ada bahaya bagi nyawanya. Namun, tanpa istirahat setengah tahun, ia tidak akan bisa pulih. Serangannya yang tidak berperasaan bisa dilihat. Xia Qingchen meliriknya dengan dingin, jika ada yang ingin kau katakan, sampaikan padaku. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih melampiaskan amarahmu pada generasi muda. Anda benar-benar memiliki wajah. Setelah mengatakan ini, Xia Qingchen langsung menyesalinya. Jika leluhur tua situ punya wajah, mengapa dia membenci Xia Qingchen tanpa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Dia sama sekali tidak peduli dengan wajahnya. Hehe, leluhur situ tertawa dengan suara serak. Dia memiliki penampilan parubaya dan kerutan dalam di sudut matanya. Xia Qingchen, siapa yang mengajarimu berbicara kepada orang yang lebih tua seperti ini? Apakah kamu punya sopan santun? Tanya leluhur tua situ. Xia Qingchen berbicara dengan dingin, di mana pendidikanmu? Sejujurnya, kamu bahkan tidak sebaik generasi muda di klan, jadi dari mana kamu bisa menganggap dirimu lebih tua? Xia Qingchen tidak merasakan rasa takut sedikit pun terhadapnya. Tentu saja aku 10.000 kali lebih baik darimu. Wajah leluhur tua situ menjadi pucat. Apakah ada masalah? Xia Qingchen menatap ke arah air bintang yang hampir layu di tangannya dan berkata, tentu saja, aku tidak berpendidikan sepertimu dalam hal merebut sesuatu dari generasi muda. Situ leluhur tua sepertinya tidak peduli. Bukan saja dia tidak merasa malu, tapi dia juga tersenyum dan meremukkan sisa bunga air bintang 4. Saya senang, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya? Kata leluhur tua situ dengan tenang. Tindakan ini membuat semua orang merasa menyesal dan marah. Benda tua yang tidak akan mati. Ini keterlaluan. Hanya karena orang tua mereka tidak ada, mereka menindas yang lemah. Delima abadi adalah yang paling dirugikan. Matanya memerah, dia menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya. Kami hanya ingin menembus level bintang menengah. Mengapa kau melakukan ini? Apa kesalahan mereka? Apakah dia mengecewakan leluhur tua itu dengan cara apapun? Murid-murid lainnya juga merasa terhina, dan beberapa murid perempuan menutupi wajah mereka dan menangis. Kenapa kamu menangis? Xia Qingchen menyeka air mata peri delima dan berkata, lihat apa ini. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan sekuntum bunga air berbintang yang mekar mulai terlihat. Mata peri delima melebar dan dia tersenyum. Saudara Xia memberikan ini padaku. Apalagi, peri buah delima sangat terkejut, terima kasih, saudara Xia. Aku sangat mencintaimu. Saat dia mengatakan itu, dia mendekat untuk memberinya ciuman. Namun, Xia Qingchen menghindarinya tanpa mengeluarkan suara. Dia pergi ke Ouyang Ruo dan memberinya satu. Gong Liangjing, Fan Tianchang, dan yang lainnya mengikuti. Ketika dia melewati Luo Suixian menundukkan kepalanya dan mengulurkan tangannya. Terima kasih, katanya. Dia merasa sedikit marah. Dia benar-benar memberikannya untuk yang terakhir. Namun telapak tangannya kosong. Xia Qingchen langsung melewatinya dan tidak memberikannya padanya. Itu sudah hilang. Jika Anda masih membutuhkannya, Anda bisa pergi ke tempat ini dan mengambilnya sendiri. Dia mengeluarkan peta tanah suci bintang ungu dan mengumumkannya secara terbuka. Semua orang sangat gembira. Mereka menangkupkan tangan sebagai rasa terima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuan Muda Xia. Di masa depan, jika kamu butuh sesuatu, katakan saja, dan aku akan melewati air dan menginjak api tanpa ragu-ragu. Setelah menghafal peta, semua orang menuju ke tebing. Luo Suixian melirik Xia Qingchen. Dia menghentakkan kakinya, merasa sedih, dan mengikutinya. Semua orang pergi dengan senyuman di wajah mereka. Tidak ada lagi yang memperhatikan situ leluhur lama. Yang terakhir tampak tidak senang dan mendengus dingin. Xia Qingchen, apa maksudmu dengan ini?
Petik 2. Xia Qingchen menoleh dan meliriknya. Itu konyol, bukan? Saya memberi mereka air bintang, apa yang menghalangi Anda? Jangan bilang kalau air bintangku juga milik keluarga situmu. Itu tidak lain adalah pemberian air astral tanpa pamrih dari Xia Qingchen, membuat tindakan leluhur tua situ yang memonopoli dan menghancurkan air astral tampak sangat tercela. Itu hanya membuat leluhur tua situ tidak bahagia. Xia Qingchen, Anda telah tidak menghormati saya berkali-kali, tetapi saya akan membiarkannya beberapa kali demi kedua leluhur. Kali ini, jangan salahkan aku karena mempelajari pendidikan yang layak atas nama orang tuamu. Situ leluhur tua sebenarnya berencana untuk bertindak melawan Xia Qingchen. Xia Qingchen tidak menganggapnya aneh sama sekali. Sebelumnya, dia sudah ingin mengambil tindakan melawan Xia Qingchen, tetapi Patriark Gongliang dan Patriark Baihua telah menghentikannya. Tidak ada seorang pun di sekitar sekarang. Dia tidak akan melepaskan kesempatan apapun. Situ Gaifeng kaget dan buru-buru berkata, Patriark, harap tenang. Tuan Muda Xia adalah penerima lencana God King. Jika kamu menyerangnya, kamu akan dihukum oleh Aula Surgawi. Mendengar ini, daging di wajah leluhur situ bergetar. Saya hampir lupa. Pemegang lencana penguasa para dewa akan dilindungi oleh kuil. Namun, keraguan leluhur situ hanya berlangsung sesaat. Bisakah seorang penguasa dengan lencana dewa tidak berpendidikan? Situ leluhur tua mendengus dan bergegas mendekat. Bagaimanapun, keluarga situ telah hancur. Dia siap untuk pindah dari punggung bukit langit dan bulan, jadi mengapa dia harus takut dengan kuil? Selain itu, selama masalah itu berhasil, dengan kultivasinya, Aula Surgawi mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya. Dia melihatnya mengejarnya. Kamu, Xia Qingchen tidak kenal takut. Hal lama. Bab 490 penonton menjadi hiruk-pikuk. Dia menggunakan teknik gerakannya dan bergerak sejauh 800 kaki dengan satu langkah. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi bumi, memungkinkan teknik gerakannya mencapai 900 kaki dengan satu langkah. Perbedaan antara kedua teknik gerakan itu hanya sekitar 100 kaki. Situ leluhur tua terkejut. Teknik gerakan Xia Qingchen sebenarnya lebih cepat daripada ahli tingkat astral biasa. Bahkan dia hampir kalah. Kalau bukan karena fakta bahwa dia telah hidup selama lebih dari 100 tahun dan telah mengembangkan teknik gerakannya hingga batasnya. Dia mungkin bahkan tidak akan bisa mengejar ketinggalan hari ini. Kecil, aku ingin melihat kemana kamu bisa melarikan diri. Situ leluhur tua mengejar. Xia Qingchen merenung sejenak sebelum beralih ke sekitar reruntuhan dewa. Banyak ahli hadir di sana. Situ leluhur tua pasti akan menahan diri. Mereka berdua, satu mengejar dan satu mengejar, melintasi pegunungan. Tidak lama kemudian, mereka tiba di reruntuhan yang luas. Tempat ini adalah reruntuhan dewa. Sebuah kota kuno yang hancur. Selain reruntuhan, hal yang paling menarik perhatian adalah gunung setinggi 1000 kaki yang menjulang dari tanah di tengah reruntuhan. Pegunungan tertutup kabut sepanjang tahun. Lautan kabut mengandung racun yang sangat pekat. Siapapun yang bersentuhan dengannya akan langsung berubah menjadi nanah. Tidak terkecuali posisi bintang utama. Karena itu, para tetua hanya berani mencari relik di dekat pegunungan. Mereka pasti tidak akan berani memasuki lautan kabut dengan gegabah. Pada saat ini, kedua leluhur sedang bekerja sama untuk mengambil pedang besi berkarat dari platform penghitungan senjata yang runtuh. Pedang besi Gupe Uhuhua. Namun bentuknya agak aneh. Sebuah bola besi hitam tertanam di gagang pedang besi. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mungkinkah itu artefak nirwana khusus? Nenek moyang tua Gongliang bertanya dengan bingung. Nenek moyang Flora sangat gembira. Dia melihat sekeliling dengan waspada. Ayo bersembunyi dulu. Kita akan membicarakan hal ini saat kita kembali. Mereka tidak ingin menarik perhatian orang lain. Nenek moyang tua Gongliang juga berpikir demikian. Dia hendak menyembunyikan pedang besi di celah dan mengambilnya ketika dia pergi. Tiba-tiba, dua sosok dengan cepat tiba. Mata tajam mereka menemukan bahwa sebenarnya leluhur tua situlah yang dengan gila-gilaan mengejar Xia Qingchen. Keduanya langsung marah. Wanita gila ini, nenek moyang tua Gongliang sangat marah. Dia sudah memperingatkan berulang kali untuk tidak menyakiti Xia Qingchen. Saat ini, dia sebenarnya memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mengejar Xia Qingchen. Nenek moyang Flora sangat marah. Gongliang, orang gila ini,
jika kamu tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan merasakan sakit. Dia berkata dengan dingin. Nenek moyang tua Gongliang mengangguk dengan wajah pucat, kali ini, mari kita serius. Di masa lalu, mereka berusaha menghindari gesekan sebisa mungkin karena mereka berdua adalah kepala keluarga bangsawan. Tapi makhluk tua ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Keduanya segera menghampirinya. Xia Qingchen, mundur. Patriark Gongliang dan Patriark Baihua berteriak keras dan berjalan melewati Xia Qingchen. Apakah kamu benar-benar akan merusak hubungan kita sebagai junior? Leluhur tua situ bertanya dengan dingin. Yang menjawabnya adalah serangan kedua leluhur yang seperti badai. Situ leluhur tua sendirian, jadi bagaimana dia bisa menjadi pasangan yang cocok untuk dua orang? Begitu mereka bertukar pukulan, mereka dirugikan. Nenek moyang tua Gongliang menamparkan wajahnya dengan keras, karena kamu tidak menginginkan wajahmu lagi, lelaki tua ini akan menghancurkannya untukmu. Nenek moyang Flora tidak menahan diri. Mereka bertiga terlibat dalam pertempuran, dan pemandangannya sangat luar biasa. Para penguasa Sein di negeri Sein lainnya datang untuk menyaksikannya. Perang antar leluhur bukanlah urusan mereka, jadi tentu saja mereka tidak akan terlibat. Namun, Gong Liangjing, peri delima, dan orang lain yang mengkhawatirkan keselamatan Xia Qingchen berhasil menyusul. Melihat Xia Qingchen aman dan sehat, Gong Liangjing menghela nafas lega. Dia kemudian melihat ke arah leluhur tua situ, yang berada dalam keadaan menyesal tetapi masih melawan dengan gigih, dan berkata kepada para penguasa tanah suci lainnya, "Senior, kamu tidak tahu, barusan." Dia memberitahu mereka tentang bagaimana leluhur tua situ tanpa malu-malu merampas air bintang dari generasi muda, dengan sengaja menghalangi terobosan mereka, dan menindas mereka karena tidak ada sesepuh di sisinya. Mendengar ini, para penguasa Sein sangat marah. Tidak tahu malu. Nenek moyang tua benar-benar menindas junior kita. Petik 1. Apakah kamu memiliki batas bawah? Para dewa suci lainnya juga ikut bergabung. Kekuatan mereka hanya berada di puncak level bintang menengah, jauh di atas level 3 leluhur besar. Namun, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, dan leluhur tua situ, yang hanya tersisa dengan kekuatan untuk bertahan, akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Segudang lautan prajna, nenek moyang tua Gongliang melihat peluang itu. Kekuatan gelombang bintang bergabung ke telapak tangannya dan menyapu ke arah situ leluhur lama. Wah, dia berteriak di tempat dan dikirim terbang ke rawa. Setelah berguling-guling selama beberapa minggu, dia berubah menjadi manusia lumpur. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Penonton sangat bersemangat. Situ leluhur tua telah menjadi tikus jalanan yang dibenci semua orang. Apa hakmu untuk tinggal di punggung bukit langit bulan? Keluar dari punggung bukit langit dan bulan. Kami tidak menyambutmu. Keluar dan jangan pernah kembali. Tegur Tuan Tanah Suci. Seorang Grand Elder menindas seorang junior, dia benar-benar tidak punya dasar. Siapa yang tahu kalau hal gila ini akan merugikan generasi muda di masa depan? Dia harus diusir dari Sky Moon Ridge. Situ leluhur tua tidak hanya tidak bertobat, tetapi dia juga menjadi lebih agresif, ya, sekelompok penjahat tercela. Melihat kemerosotan keluarga situ saya, kalian semua ingin memukul saya ketika saya sedang terpuruk bukan? Petik 2. Keluarga situ saya selalu menjaga tanah suci Anda, tetapi pada akhirnya, Anda memperlakukan kami seperti ini. Aku pasti buta. Semua orang menjadi lebih marah. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa dia berakhir dalam situasi seperti ini. Dia sebenarnya menyalahkan mereka. Beberapa penguasa Sein telah memutuskan untuk membunuhnya. Dia mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan situ leluhur lama. Tiba-tiba, hembusan angin tiba-tiba bertiup ke seluruh sekitar reruntuhan dewa. Awan dan kabut di gunung setinggi 1000 kaki itu mulai menyebar perlahan akibat angin kencang. Sekarang semakin berangin. Kabut akan kembali menutupi area ini dalam sehari. Kita harus pergi, kata nenek moyang Gongliang. Ekspresinya berubah. Waktu ketika reruntuhan dewa akan dibuka adalah sekitar 10 hari. Ada yang awal dan terlambat. Kali ini hanya buka selama 8 hari, yang dianggap normal. Namun, mereka memutuskan untuk pergi. Wajah leluhur tua situ dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memanfaatkan gangguan semua orang untuk menamparkan 4 simbol dewa yang suci dan melompat ke gunung. Berhenti. Nenek moyang tua Gongliang berteriak dengan tergesa-gesa. Meskipun dia membenci leluhur tua itu,
dia tidak tega melihatnya mati. Yang mengejutkannya, leluhur tua situ berdiri kokoh di tengah kabut beracun, tanpa cedera. Di telapak tangannya, dia memegang Blue Jade yang sangat kuno. Hahaha, aku sudah menunggu hari ini. Harta peninggalan nenek moyang kita akhirnya bisa dimanfaatkan dengan baik, leluhur tua situ tertawa. Ternyata saat reruntuhan dewa turun 1000 tahun yang lalu, ada Blue Jade ditempatkan di sebelah pedang yang patah. Nenek moyang keluarga situ mendapatkannya secara diam-diam. Itu diturunkan secara diam-diam. Generasi keluarga situ telah mempelajari penggunaan batu giok yang berharga. Baru pada saat itulah nenek moyang generasi ini akhirnya berhasil mempelajarinya secara menyeluruh beberapa tahun yang lalu. Fungsinya untuk mendaki gunung. Dengan liontin giok di tangan, kabut di gunung akan otomatis menghilang. Itu adalah gunung misterius yang belum pernah didaki oleh siapapun selama bertahun-tahun. Anehnya, setelah leluhur tua situ tiba, tingkat budidayanya meningkat pesat. Semakin tinggi, semakin cepat pertumbuhannya. Lalu, gunung macam apa itu? Semua orang terkejut. Berjalan di atasnya benar-benar dapat membuat seseorang menembus kultivasinya. Situ leluhur tua sangat gembira dan tertawa. Dia berbalik dan memandang orang-orang di kaki gunung, wajahnya penuh keganasan. Gong Liang Yu, pertunjukan 100 bunga, tunggu saja. Saat aku kembali, darah ganti darah, dan mata ganti mata. Dia ingin membalas dendam 100 kali lipat atas aliansi mereka sekarang. Begitu dia menerobos ke alam bulan, baik Patriark Gong Liang maupun Flora Patriark akan rentan terhadapnya. Nenek moyang tua Gong Liang dipenuhi kekhawatiran. Dia mengertakkan gigi dan bersiap mengambil risiko. Namun, Xia Qingchen menariknya kembali dan dengan tenang berkata, gunung itu tidak mudah untuk didaki. Tatapan Xia Qingchen berubah sangat dalam. Apalagi masih ada bekas melankolis yang tersisa.